Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham perbankan lainnya. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil naik 1,11%, close di 6.381. Tapi sayangnya kenaikan IHSG hari ini bukan karena saham big banks yang naik ataupun diakumulasi. Karena kalau misalkan kita lihat berdasarkan data money flow hari ini, di IHSG pun masih ada net sell asing yang cukup besar. Hari ini net foreign sale atau net sell asing sebesar 871 miliar di market reguler. Yang artinya IHSG hari ini bisa naik 1,11% dikarenakan saham-saham konglomerasi yang melaju kencang. Ada saham Tepia, DCII dan juga saham Brand. Nah, kita lihat di sini ya berdasarkan data hari ini di mana berdasarkan market cap tertinggi ada BBCA itu hanya naik 0,6% saja. Sedangkan Brand ya di posisi kedua ya secara market cap ternyata bisa naik 5,6%. Lalu kita lihat juga ada Bayan, BBRI dan juga Bank Mandiri ini masih berada di zona merah ya. Sedangkan kita lihat juga ada Tepia hari ini naik 15,10%. Padahal berdasarkan market cap Tepia ini lebih tinggi dibandingkan BBRI. So, saham Tepia ketika naik tinggi itu bisa menjadi penopang IHSG dan sebaliknya jika saham Tepia Brand anjlok ataupun turun, maka IHSG akan turun lebih dalam lagi dan juga bisa menimbulkan trading halt ya guys ya, seperti yang kemarin sempat terjadi. Lalu kita lihat juga ada saham DCI yang hari ini close auto reject atas atau ARA ya 20%. Ini 19,99% ya guys ya untuk saham DCI-nya. Nah, bagaimana dengan rupiah kita hari ini? Ternyata rupiah kita masih gagal ya untuk menguat karena di closing hari ini masih ada pelemahan 0,07% di level Rp16.506 per 1 USD-nya. Nah, jadi Bursa Efek Indonesia ini akan ya atau baru ya berencana bisa ya merubah batas trading halt IHSG. Alasannya simpel, agar tidak terjadi kepanikan ataupun masalah yang perlu dibahas seperti kemarin ya ketika IHSG kita anjlok 6% lebih seperti itu. Jadi ketika IHSG kita kemarin anjlok 6% lebih itu ada trading halt ya di mana IHSG perdagangannya terkena suspend selama 30 menit. Dan hal ini mirip dengan kondisi ketika pandemi COVID-19. Nah, karena aturan ini adalah aturan lama, maka agar tidak menimbulkan kepanikan ya guys ya, maka trading halt ini batasnya akan dinaikkan. Nah, di sini kita langsung saja lihat guys ya. Nah, jadi bisa ya guys ya untuk merubah ya aturan-aturan yang menurut Bursa Efek ini mengganggu gitu ya, dan ibaratnya bisa menimbulkan kepanikan para investor. Jadi biar investornya tidak panik, maka batasnya akan dinaikkan. Kami pernah menggunakan batas 7%, 12%, dan 20%. Hal ini bergantung pada perilaku pasar dan perkembangan investor jelasnya. Nah, terakhir kali Bursa Efek mengubah batasan trading halt terjadi ya pada awal pandemi COVID-19 sejak 2020 ya. Bursa Efek menetapkan 3 level penghentian perdagangan seperti itu. Nah, jadi tujuannya apa nih ya, kenapa batas dari trading halt dinaikkan? Yang pertama adalah agar tidak menimbulkan kepanikan dan tidak dibahas di banyak media. Karena kalau misalkan banyak dibahas di media, nanti Bursa Efeknya akan dikunjungi oleh para petinggi di negeri ini ya guys ya. Kemarin kan DPR juga sudah mengunjungi Bursa Efek gitu ya. Jadi IHSG nantinya kalau misalkan batas trading halt-nya dinaikkan ya, bisa 7%, bisa 12%, bisa 20%. Nah, ketika anjloknya masih 5%, oh masih aman gitu ya. Nah, kalau batasnya dinaikkan menjadi 12%, IHSG anjlok 10%, itu juga masih aman. Ya, tidak akan ada huru-hara seperti kemarin. Dan selanjutnya ketika batas trading halt dinaikkan menjadi 20%, anjloknya IHSG 15%, 18% pun itu masih aman. Ya, karena fundamental ekonomi Konoha yang dinilai masih kuat gitu ya. Itu menurut mereka ya, tapi menurut kita agak berbeda ya. Kita melihat bahwa Bursa Efek Indonesia ini malah merubah aturan yang sebenarnya tidak perlu dirubah. Yang seharusnya dirubah adalah Bursa Efek harus lebih transparan ya dalam perdagangan saham di Indonesia ini dengan cara membuka kode broker ketika jam perdagangan. Itu saya rasa lebih fair untuk semua trader, untuk semua investor. Jadi kita bisa lihat nih, siapa yang pas jam perdagangan itu membuang barang atau memborong saham.
Ya, kalau misalnya kita lihat ya guys ya, dengan net sell hari ini 871 miliar, ini net sell asingnya sebenarnya masih besar. Jadi masih ada trust issue terutama dari investor asing yang sebenarnya ini harus segera ditanggulangi oleh pemerintah atau setidaknya pemerintah bisa memborong saham yang ada di IHSG untuk bisa menstabilkan IHSG kembali dan tidak membuat saham-saham yang ada di IHSG ini kembali anjlok. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan dilakukan oleh presiden kita? Seperti yang terjadi di China, ya, di mana ketika bursa saham mereka anjlok, ya maka dilakukan stimulus gitu guys ya, dikucurkan dana ya stimulus terhadap bursa sahamnya agar minat investor asing berinvestasi itu lebih besar lagi, seperti itu. Ya, ini masih menjadi pertanyaan besar dan mungkin ya akan menjadi perdebatan nih di kalangan para investor. Bisakah ya seorang presiden Prabowo Subianto menstabilkan kembali IHSG dan juga ya menjaga kepercayaan dan juga minat investor asing terhadap Indonesia? Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang cukup besar ya guys ya, dan harus dijawab oleh pemerintah dan juga presiden kita. Tapi kita melihat hari ini memang untuk saham-saham big banks ya guys ya, rata-rata secara mayoritas ya ada distribusi yang cukup besar. Nah, kita akan coba analisa juga guys ya untuk saham BBRI dan juga saham big banks lainnya dengan menggunakan fitur chart dan banda detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit dan juga mendapatkan update news tercepat, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nanti teman-teman tinggal isi data diri dan membuka RDN ya atau rekening dana nasabah, dan teman-teman nanti bisa menggunakan fitur yang selalu diimprove oleh Stockbit Sekuritas seperti itu. Oke guys, jadi kita akan awali ya dengan pembahasan saham BBRI. Nah, untuk BBRI hari ini ada koreksi 1,3%, close di Rp3.660 per saham. Nah, kita lihat BBRI ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari DP, ZP dan juga BK. Nah, kita lihat di sini net sell asingnya mencapai 315 miliar dan BBRI menjadi saham yang paling banyak dijual asing. Nah, kita coba lihat domestiknya. Nah, bagaimana dengan domestik hari ini ya? Wah, ternyata investor domestik atau investor lokal ini masih optimis ya dan ada akumulasi besar. Gitu ya. Kita lihat ada beberapa investor domestik dan juga investor retail ya yang kembali akumulasi saham BBRI ini. Ya ada NI, YP, SQ, DX ya guys ya. Kita lihat juga ada PDXL ya, OD dan juga XC seperti itu ya. Jadi mayoritas investor domestik ya bergabung dengan investor retail ini masih optimis memborong saham BBRI ya meskipun investor asing terus jualan. Jadi gimana nih ya, apakah kita harus ikut-ikutan ya dengan investor retail lainnya memborong saham BBRI di harga sekarang? Kalau menurut saya ini belum ya guys ya, menurut saya ini belum, ya ini baru permulaan. Ya mungkin teman-teman sudah dengar ya kata-kata saya sejak beberapa video sebelumnya gitu ya. Ini baru permulaan ya, belum akhir. Nah, mungkin teman-teman juga mencerna ini apakah sudah berada di tengah-tengah gitu ya koreksi dari saham Big Banks dan juga IHSG? Menurut saya belum. Ya karena masih banyak ya kebijakan-kebijakan ya rapat-rapat dan juga undang-undang yang disahkan ya oleh para petinggi di negeri Konoha ini yang sebenarnya kontra ya dengan keinginan masyarakat ya. Jadi ya bisa saja ya bisa jadi ini memicu sebuah gerakan ya, tapi ya kita berharap tidak akan terjadi seperti itu ya. Kita berharap yang baik-baik, kita berdoa yang baik-baik, tapi sejauh ini kita belum melihat bahwa adanya titik terang ya, kita belum melihat adanya perbaikan ya dari sisi kebijakan yang akan diambil oleh para petinggi di negeri Konoha gitu guys, oleh pemerintah di negeri Konoha ini seperti itu. Nah, jadi untuk saham BBRI ya guys ya, kita melihat ya laba BBRI pada awal tahun 2025 ini guys ya, di bulan di awal tahun lah ya, Januari Februari, di laporan keuangan bulanannya itu memang ada beban yang besar, yaitu dikarenakan penghapusan kredit macet UMKM. Nah, kebijakan itu diambil oleh siapa? Kebijakan itu diambil oleh Bapak Hokage, gitu guys ya. Jadi, ya kebijakan itu memberatkan dari sisi kinerja saham BBRI. Bagaimana ke depannya? Kita belum tahu, gitu ya. Tapi berdasarkan ya data-data yang ada, kita melihat bahwa ekonomi Indonesia ini ke arah yang melemah. Nah, kalau misal teman-teman abai ya dengan
peringatan ini, abai dengan hal ini, ya mungkin teman-teman bisa saja ya menurunkan kewaspadaan teman-teman terkait dengan kondisi makroekonomi, kondisi ekonomi Indonesia, dan juga kondisi outflow yang sedang terjadi gitu ya. Karena ya jujur ya, saya berpegang teguh terhadap outflow dan juga inflow ya. Kita berpegang teguh terhadap money flow, aliran uang. Ya, kita akan berbeda ketika ya pemerintah bisa mengucurkan stimulus atau mengucurkan dana terhadap IHSG. Namun kemungkinannya kecil sekali karena ya Bapak Hokage kan sedang fokus ya terhadap proyek-proyek hilirisasi seperti itu. Nah, ini pembahasannya akan sangat lebar ya kalau misal kita teruskan. Jadi pada intinya ya saya belum melihat ini sebagai bottom. Saya belum melihat ini sebagai waktunya beli gitu ya. Jadi masih ada area low yang harus kita pantau setidaknya di 3.300-an. Nah, mungkin kita akan melihat ini lebih menarik lagi jika BBRI di 3.300. Jadi untuk di 3.600 sorry to say ya, kita belum akan masuk dan ini belum menarik. Tapi kalau misal teman-teman hari ini sudah terlanjur beli ya, it's okay lah ya, tidak masalah. Kita lanjut ke BBNI guys. Untuk BBNI ya ini masih berada di zona yang cukup krusial. Ya, sorry to say, ini kita lihat adalah tanda-tanda yang cukup ini ya menegangkan lah ya. Karena BBNI ternyata bertengger kembali di 4.080 ya, di 4.000-an. Jadi tidak menutup kemungkinan saham BBRI pun bisa balik lagi ke 3.300. Karena saham BBNI juga balik lagi ke supportnya seperti itu. Nah, meskipun sudah menyentuh zona oversold, tapi distribusinya masih cukup besar ya, terutama dari asing. Dan lagi-lagi investor domestik dan juga investor retail kembali akumulasi ya. Kita lihat BBNI hari ini ada net sell 244 miliar dari investor asing. Sedangkan untuk domestik ya, kita coba lihat akumulasinya besar ya, jadi memborong saham BBNI. Ada BB, DX, CC ya, ada YP, NI, PD ya, retail juga masuk ya di BBNI. Jadi apakah sudah waktunya beli BBNI di harga sekarang? Nah, karena ini kan sudah berada di support, Kak. Ya. Kalau misalkan teman-teman melihat harga BBNI ini jebol support, turun di bawah 4.000, maka potensinya harganya akan turun lebih dalam. Nah, pertanyaannya saya balikan nih ke teman-teman. Kalau BBNI bisa turun ke harga yang lebih murah lagi, ke harga yang lebih dalam lagi, apakah teman-teman mau beli di harga sekarang? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan akan ada harga diskon, nah lebih baik kita tunggu saja diskonnya ya. Tapi kalau misal teman-teman sudah beli di CE hari ini gimana gitu ya. Kita sudah beli nih Kak, sudah di CE hari ini ya tidak masalah. Karena kan sudah terlanjur gitu ya. Dan teman-teman saya rasa tidak akan mau cut loss gitu ya, tidak akan mau cut loss. Jadi di hold saja sampai dapat dividen. Nanti kalau turun dan teman-teman melihat harganya sudah oke untuk dibeli ya di harga murah, di harga yang lebih murah lagi, teman-teman nanti bisa kembali beli gitu ya. Jadi belinya jangan pakai nafsu ya, belinya kita pakai logika gitu ya. Apakah kondisinya sudah memungkinkan untuk rebound? Kalau belum, berarti masih akan ada diskon. Simple. Kita lanjut dulu ya ke Bank Mandiri. Nanti kita akan bahas juga untuk saham BRIS ya yang hari ini anjlok cukup dalam. Bank Mandiri hari ini koreksi 1,2%, close di Rp4.620 per saham. Ada distribusi ya dari asing, terutama dari AK, BK, CC, dan CP itu dengan net sell 80 miliar. Ya, sedangkan jika kita rubah ke domestik, ya kita lihat lagi-lagi domestiknya akumulasi. Apalagi di sini juga ada retail gitu ya. Investor retail juga masuk, domestik juga masuk. Ada EP, AZO, DSQ. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ya, investor asing ini banyak jualan karena mereka khawatir ya dengan perkembangan negeri Indonesia gitu ya. Mereka khawatir ya, banyak kekhawatiran dari investor asing. Tapi di sisi lain ya investor domestik ya termasuk retail, mereka optimis ya bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Nah, kita berdoa ya semoga ekonomi Indonesia bisa bangkit lagi dan semoga kondisinya baik-baik saja gitu ya. Meskipun ya kekhawatiran kita sama dengan investor asing, tapi di sisi lain banyak ya investor domestik dan juga investor retail yang masih optimis gitu guys ya. Kita berdoa yang baik-baik ya, namun kita melihat kenyataannya seperti apa. Nah, kalau misalkan secara fakta dan data ya ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki terlebih dahulu ya sebelum IHSG rebound, ya maka lebih baik kita menunggu saja harga diskonnya.
Lanjut ke BBCA ya. BBCA ada kenaikan tipis 0,6% ya hari ini, close di 8.375, tapi juga ada distribusi ya, terutama dari AKPDYU ya, dengan net sell 63,1 miliar nih dari investor asing. Oh, sekarang net sell-nya kecil ya. Kalau menurut saya sih lumayan ya guys ya, karena net foreign sell di market reguler mencapai 871 miliar gitu ya. Meskipun lebih reda ya dibandingkan kemarin, tapi ini adalah bukti ya bahwa investor asing belum ada niatan untuk kembali masuk ya, dan juga upgrade peringkat dari IHSG dan memborong saham-saham big banks kembali. Karena kalau misalkan di market ada net sell, itu artinya akumulasi terhadap brand Tepia itu tidak sebanding dengan penjualan mereka di saham big banks. Kita lanjut ke BRIS ya. BRIS kenapa sih turun ya 9,9%, padahal ini kan perusahaan bagus ya. Labanya juga oke gitu ya. Secara fundamental juga kuat. Nah, jadi BRIS ini kan sempat ada perselisihan ya, bersih tegang dengan Muhammadiyah gitu guys ya. Nah, jadi Muhammadiyah ini banyak menarik uangnya dari BSI gitu ya, dari BRIS ya, dari Bank Syariah Indonesia, dan mereka berencana ya, Muhammadiyah ini berencana untuk membangun bank syariah mereka sendiri. Nah, akan menjadi tandingan untuk BSI gitu ya. Nah, inilah yang secara sentimen ya, secara isu menurunkan harga saham BRIS gitu ya. Teman-teman silahkan di googling ya untuk beritanya ya, di mana Muhammadiyah berencana untuk membangun bank syariahnya sendiri seperti itu. Karena dananya besar gitu guys ya. Jadi ya mereka bisa-bisa saja. Jadi hari ini BRIS anjlok ya 9,9%, close di 2180 dan jebol support di bawah 2400. Jadi support selanjutnya adalah di 2100 sampai 2130. Jadi sebentar lagi mendekati level support, dan kita lihat ya apakah akan ada pantulan atau akan jebol lagi. Karena kalau misalkan jebol lagi berarti BRIS masih bisa lebih murah. Tapi hari ini juga ada normal distribusi. Nah, kita melihat ada isu negatif misalkan ya. Kita melihat ada isu negatif, oh saham anjlok karena isu negatif. Lalu kita lihat nih money flow-nya seperti apa. Oh, ternyata secara money flow asingnya jual itu ya, asingnya net sell. Ada KZ PDBBAK versi asing, ini net sell besar ya, 31,1 miliar untuk BRIS. Sedangkan lagi-lagi investor retail dan domestiknya borong saham BRIS gitu ya. Banyak yang bertanya seperti ini, Kak, katanya daya beli masyarakat itu lemah gitu ya. Kenapa investor retail banyak memborong saham? Ya, mereka masih bisa memborong saham ya, investor retail dan juga investor domestik. Alasannya simpel, guys. Jadi yang membeli saham itu bukan orang kelas bawah. Jadi ya investor saham itu adalah orang menengah ke atas. Ya, orang-orang kaya bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi yang memborong saham itu sebenarnya orang-orang kaya yang penghasilannya lebih besar dibandingkan sebagian banyak orang gitu guys ya. Jadi untuk investor Indonesia itu kan hanya 1-2% saja sebenarnya dari semua populasi. Sisanya populasi di Indonesia itu bahkan tidak mengenal investasi saham gitu ya. Meskipun kita sering mengenalkan ya ke teman-teman yang lainnya, tapi banyak yang masih takut, banyak yang masih enggan untuk berinvestasi saham. Jadi sebenarnya market share-nya masih besar nih ya untuk orang-orang bisa investasi saham. Tapi ketika harganya turun seperti ini, anjlok, ya masyarakat Indonesia secara luas itu bisa saja lebih khawatir lagi gitu ya. Jadi yang memborong saham ini ya, meskipun kita lihat ya di sini ada investor retail dan juga investor domestik yang borong saham, ya mereka juga bisa saja menggunakan uang THR gitu guys ya untuk membeli saham-saham yang masih floating loss ya di portonya. Seperti itu guys. Tapi hari ini memang BRIS di net sell asing ya besar 31 miliar. So BRIS di sisi lain kita lihat ya adanya ketidakpercayaan ya dari masyarakat Muhammadiyah terhadap BSI, dan juga asing ya mulai khawatir juga nih dengan prospek dari BRIS, makanya mereka net sell hari ini. Nah, kabar gembira datang dari NISP ya. NISP hari ini naik 3,9%, close di Rp1.330 per saham. Ini adalah emiten perbankan yang diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong gitu ya. Jadi NISP ada sedikit akumulasi ya, terutama dari KZ, CC dan DR asing sedikit net buy 3,16 miliar. Nah, ini adalah sentimen yang positif ya yang ada di saham NISP, di mana NISP ini akan membagikan dividen 2,4 triliun rupiah gitu ya. Dan Pak Lo Keng Hong juga terkaget-kaget. Wah, ini di luar ekspektasi saya nih. NISP bisa bagi dividen besar gitu ya.
Jadi dividennya itu yang akan dibagikan ya, setara dengan Rp106 per saham, mencerminkan dividen payout ratio 49,98% dari laba perseroan di tahun sebelumnya, gitu guys ya. Jadi pertumbuhan laba bersihnya mencapai 19% ya dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Dan kalau misal kita lihat yield-nya di harga saat ini ya di 1.330, yield-nya itu mencapai 7,9%. Ya, dividen dari NESP jika teman-teman beli di harga sekarang ya di 1.330, nanti teman-teman dapat dividen yield 7,9%. Lumayan ya untuk menutupi floating loss ya kalau misal teman-teman masih floating loss, tapi saya berharap teman-teman portonya masih ada yang hijau gitu ya. Dan siapa tahu ya NISP di porto teman-teman masih hijau dan teman-teman masih hold sejak di bawah 1000-an, seperti itu. Oke guys, inilah dinamika ya dalam berinvestasi saham. Ada naik, ada turun, tapi kita pun harus cerdas ya. Kita pun harus jeli melihat kondisi market dan juga kondisi perekonomian saat ini. Oke guys, jadi jika teman-teman ingin menggunakan ya fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit termasuk fitur chart dan banda detektor ini, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Kita akhiri pembahasan kita pada video ini, nanti mungkin di next video kita akan bahas isu-isu yang lebih hangat lagi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.